Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftar Tailah, NIM 19.18099 dari kelas B. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tugas basis data pertemuan terakhir. Yang pertama di sini, nama kasus saya adalah toko batik. Permasalahan, toko batik pada umumnya penjualan secara online maupun offline. Tidak memiliki database karena sistem penjualan dalam toko batik ini tidak memiliki database di dalamnya. Para usaha batik ini masih menggunakan cara yang manual, yaitu menghitung keuntungan, kerugian, stok, dan lain-lain. Kemudian dari cara manual tersebut yang digunakan oleh pengusaha batik dapat memperlambat penjualan. Dan karena adanya pembuatan database pada usaha ini, dapat mengetahui keuntungan, kerugian, serta stok, dan lain-lain dengan sangat cepat dan baik. Kemudian kita lanjut yang kedua. Target yang dicapai. Usaha dapat berjalan dengan cepat dan baik. Kemudian ada karyawan dapat mengetahui keuntungan pengeluaran dengan sangat baik. Kemudian karyawan juga bisa mengetahui jenis batik apa saja yang sudah sold out atau terjual habis. Selanjutnya membuat database agar data yang disimpan benar. Dan juga yang terakhir, ada sangat cepat membuat data pembelian ketika ada pelanggan yang memesan melalui online. Nah, yang ketiga ada entitas data dan atribut. Yang pertama data batik. Nah, di sini dalam data batik, di sini ada ID batik, jenis batik, ukuran serta harga. Di sini sudah ada contoh data-datanya. Kemudian kita lanjut pada data pembelian. Nah, di sini juga ada ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, jenis kelamin, dan nomor telepon. Kita lanjut data karyawan. Ada ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, jenis kelamin, dan nomor telepon. Nah, ini contoh-contoh isi data-datanya. Kemudian ada data transaksi, ID transaksi, nama pembeli, tanggal transaksi, jenis batik, ukuran, jumlah barang, dan total. Nah, kita lanjut pada IRD-nya. Nah, di sini yang pertama karyawan melayani pembeli. Nah, di mana karyawan ke pembeli itu one to many. Karena satu karyawan bisa melayani banyak pembeli. Nah, dan kemudian pembeli beli batik. Di sini juga one to many. Karena pembeli bisa membeli banyak batik. Dan di bagian beli ini terdapat kode pembeli, tanggal beli, total pembeli. Di sini tempat transaksi. Kemudian batik dijual oleh karyawan, yaitu one to many. Karena satu batik bisa dijual oleh banyak karyawan. Nah, dijual ini terdapat tanggal, ID batik, ID karyawan. Seperti itu. Kemudian 5. Weak and strong. Weak and strong entity. Untuk entitas lemah tidak terdapat pada kasus saya, karena semua entitas keberadaannya tidak bergantung pada entitas lainnya. Kemudian kita lanjut yang ke-6. Skema relasi. Skema relasinya saya buat manual seperti ini. Di data batik ada ID batik, jenis batik, ukuran, harga, kemudian seterusnya pembeli, ada ID batik, nama pembeli, alamat pembeli, kemudian jenis kelamin, nomor telepon,
Dan di sini karyawan, ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, jenis kelamin, nomor telepon. Dan di sini ada transaksi ID, ada ID transaksi, nama pembeli, tanggal transaksi, jenis batik, kemudian ukuran, jumlah barang, dan total. Kemudian 7 komponen ERD. Ada beberapa komponen ERD. Pertama, atribut. Atribut adalah ciri atau karakter yang membedakan antar entitas yang satu dengan entitas yang lain. Kemudian, sedangkan entitas itu adalah kumpulan berbagai objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau berbeda. Nah, di sini bagian C ada relasi, di mana adalah hubungan antara entitas dengan entitas lainnya. Terakhir ada kardinalitas, di mana kardinalitas adalah banyaknya anggota yang dimiliki oleh himpunan. Kita lanjut yang ke-8, ada atribut, di mana atribut terbagi menjadi 4. Pertama ada single value atribut. Itu adalah atribut hanya memiliki sebuah nilai untuk data tunggal pada baris data yang sama. Sedangkan multi value atribut adalah yang bisa memiliki lebih dari satu nilai yang jenisnya sama untuk data tunggal pada baris data yang sama. Kemudian lanjut pada mandatory atribut. Itu adalah atribut yang harus berisi nilai data dan tidak boleh kosong atau tidak nol. Yang terakhir ada derivative atribut, adalah yang nilai-nilainya dapat diperoleh atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Kita lanjut yang ke-9, ada entitas. Entitas itu terbagi menjadi 2, di mana ada entitas kuat dan entitas yang lemah. Entitas kuat adalah entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada keberadaan entitas lain, dimanapun dalam skema. Ini dilambangkan dengan sebuah persegi panjang tunggal. Entitas yang kuat selalu memiliki kunci utama dalam set atribut yang menggambarkan entitas yang kuat. Ini menunjukkan bahwa setiap entitas dalam rangkaian entitas yang kuat dapat diidentifikasi secara unik. Kemudian entitas yang lemah adalah entitas yang bergantung pada entitas pemiliknya, yaitu entitas yang kuat untuk keberadaannya. Entitas yang lemah dilambangkan dengan persegi panjang ganda. Entitas yang lemah tidak memiliki kunci primer, melainkan memiliki kunci parsial yang secara unik membedakan entitas yang lemah. Lanjut 10 kardinalitas. Kardinalitas merupakan derajat yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Macam-macam kardinalitas, misalkan hubungan antara entitas A dan B. 1 ke 1 atau 1 to 1. Maksudnya adalah setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. 1 ke banyak atau 1 to many. Di sini maksudnya adalah setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Yang terakhir, banyak ke banyak. Itu many to many. Maksudnya adalah setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan banyak anggota entitas B dan sebaliknya. 11. Partisipasi. Partisipasi total adalah bentuk partisipasi antar entitas yang menunjukkan ketergantungan penuh entitas atau semua dan harus partisipasi. Notasinya seperti ini, sama dengan. Kemudian partisipasi parsial adalah partisipasi yang hanya beberapa entitas yang dapat berrelasi dengan himpunan relasi, dan notasinya seperti ini, dalam kurung. Kita lanjut pada database, pada localhost document admin.
Di sini untuk membuat tabel, di sini kasus saya namanya kasus IPA. Kemudian untuk mencari tabel kita tuliskan saja di sini us kasus IPA. Tergantung nama kasus kalian apa, database kalian apa. Kemudian di sini saya show tabel, kemudian otomatis akan muncul seperti ini kasus tabel saya, di mana ada batik, karyawan, pembayaran, pembeli, transaksi. Nah ini dia tampilan pada localhost PHP MyAdmin ketika saya membuat kasus saya. Nah di sini ada membuat tabel dengan foreign key. Jadi seperti ini, create tabel, batik, seperti ini. Kemudian import tabel. Pada kasus saya, untuk mengimport tabel itu berhasil. Di sini terlihat ada centang hijaunya. Ini dia. Kemudian untuk men-select, di sini saya ke data pembeli, yaitu select bintang from pembeli. Jadi otomatis untuk menjalankan untuk data pembeli, otomatis akan muncul seperti ini data-datanya. Nah, di sini ada juga select bintang from karyawan, yaitu data karyawan, untuk melihat data karyawan, data-datanya. Kemudian data batik, ada juga ID data pembayaran dan transaksi. Kemudian kita lanjut pada penggunaan where. Di sini berhasil juga, yaitu select bintang from pembeli where ID pembeli. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian pengguna where like. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut pada pengguna order by. Seperti ini juga tampilannya. Dimana ada select bintang from pembeli order by. Di sini saya ID pembeli paste. Kemudian fungsi agregasi, salah satunya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk menampilkan data dari inner join dan left join, pertama kita ke inner join dulu. Ini dia. Kemudian left join. Kemudian mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Ini dia. Itu mendescribe pembeli atau describe karyawan atau batik akan muncul seperti ini. Dan defaultnya itu 0. Nah, ini. Kemudian subquery, tampilan pada ID pembeli dan namanya seperti ini untuk tampilan subquery. Kemudian kita masuk pada trigger. Trigger merupakan kumpulan script yang berhubungan dengan tabel, view ataupun skema yang dijalankan secara otomatis ketika terdapat event yang dijalankan trigger. After insert adalah trigger yang memiliki fungsi untuk menjalankan tugas trigger setelah proses penambahan atau insert data dalam suatu tabel yang dilakukan. Trigger dapat didefinisikan sebagai himpunan kode prosedural yang dieksekusi secara otomatis sebagai respon atau suatu kejadian berkaitan dengan tabel basis data. Jadi, jika kedua tabel terdapat trigger, maka ketika salah satu file dirubah, file lain di tabel lain juga akan ikut berubah. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk pengisian trigger, di sini trigger name-nya yaitu batik, kemudian tabelnya tabel transaksi, time-nya saya berikan after, kemudian event-nya juga saya berikan insert. Nah, untuk pengisiannya di sini saya mengetikkan begin, kemudian yang kedua ada update batik, kemudian ketiga set harga sama dengan harga, kemudian plus, kemudian di sini ada new,
titik total, kemudian where id batik sama dengan new titik id batik titik koma, kemudian terakhir n. Jadi seperti itu untuk men-trigger database. Nah, sekian dari penjelasan dari kasus saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.